datang di sekolah minggu online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Bosan, udah lama nih gak ke sekolah, gak ke sekolah minggu. Udah pengen ketemu teman-teman, pengen main bekel, pengen main karet. Halo ceria, ada Kak Sari, Kak Feli. Halo. Senang banget ketemu kakak-kakak. Aku udah kangen. Nah, ceria, gimana selama corona di rumah? Bosan Kak Sari, gak bisa main sama teman-teman. Padahal aku udah berdoa minta Tuhan supaya usir coronanya jauh-jauh. Gitu ya. Iya. Nah, doa itu bukan cuma meminta sama Tuhan aja loh, ceria. Masa sih kan kalau kita berdoa berarti kita minta sesuatu sama Tuhan. Nah, coba kita lihat sekeliling kita. Nah, ada matahari. Nah, mataharinya lagi bersinar terang ya. Iya. Nah, ada pelangi juga, ceria. Oh, Indah ada banget. pelangi kok. Ya. Dari tadi aku nggak lihat ada pelangi. Nah, indah kan, ceria? Iya. Nah, ada burung juga, ceria. Nah, coba dengar. Ada suara kicauan burung kan? Iya, oh ada burung ya? Aku tuh nggak tahu ada burung. Nah, itu karena ceria tadi sibuk marah-marah. Oh, begitu ya? Iya. Nah, ceria, walaupun corona belum pergi, bukan berarti Tuhan tidak jawab pertanyaan ceria loh. Oh, Tapi Tuhan jawab pada waktunya yang tepat. oh, begitu. Iya. Nah, ceria. Sekarang kita bersyukur aja dulu untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan alam sekeliling kita yang masih Tuhan pelihara. Iya, iya. Aku ternyata sibuk marah-marah sama Tuhan karena aku pikir Tuhan nggak jawab doa aku. Kan masih corona kan? Ternyata Tuhan masih kasih aku kesehatan ya. Aku masih hidup. Aku masih bisa menikmati alam sekitar karena Tuhan baik selalu ya. Iya, ceria. Jadi kalau berdoa itu tidak selalu harus meminta. Aku juga gak boleh lupa untuk berterima kasih dan memuji Tuhan. Nah, benar banget, ceria. Oke, Kakak Sari, Kakak Felis, makasih ya. Sama-sama. Nah, ceria, kita kan mau sekolah minggu. Ini hari Minggu ya? Iya. Oh, iya Kak Sari. Aku pulang dulu ya. Aku siap-siap dulu ya. Nah, iya. Oke. Sampai jumpa di sekolah minggu. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah sekolah Minggu online. Apa kabar semuanya?
Luar biasa, Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way, aku cinta Yesus. Wah, mau masuk ke bulan Agustus aja nih. Iya Kakak Felis, bulan Agustus ini kita juga belajar hal-hal yang baru loh. Kalau bulan Juli kemarin kita belajar tentang manfaat firman Tuhan, di bulan Agustus ini kita belajar tentang doa. Doa itu apa sih, Kak? Walaupun Allah pencipta langit dan bumi dan pemilik semuanya dan yang berkuasa atas semua yang ada, tetapi Allah juga mau dekat sama kita. Dan doa ini salah satu cara untuk kita ngobrol sama Allah. Oh gitu ya, Kak. Ternyata Tuhan Yesus baik banget ya, Kak. Iya Kakak Felis. Ngomong-ngomong, jadinya mulai minggu ini kita mau belajar tentang apa ya, Kak? Nah, kita lihat sama-sama yuk. Yuk. Wah. Nah, adik-adik, minggu ini kita belajar tentang Praise the Lord. Yang artinya, di dalam berdoa, kita harus memulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mengucap syukur lewat satu pujian, Yaitu bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, sekarang kita mau main game. Kita mau main game apa ya, Kak Sari? Nah, adik, coba cari gambar yang menunjukkan manfaat firman Tuhan yang sudah kita pelajari selama bulan Juli kemarin. Ya benar. Jawabannya yang pertama ada gambar lilin yang menunjukkan manfaat firman Tuhan seperti terang yang menerangi jalan kita agar kita tahu jalan yang benar dan yang salah. Yang kedua ada gambar benih yang menunjukkan manfaat firman Tuhan seperti benih yang terus bertumbuh agar kita tahu kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, manfaat firman Tuhan seperti air yang menolong kita melakukan yang benar dan memberi contoh kepada orang lain. Keempat, manfaat firman Tuhan seperti roti, makanan rohani kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu penyembahan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kau mau kau Mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kau baca kitab suci, doa tiap hari kau mau. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa kembali bersekolah minggu online. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang kakak kami sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Cerita firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Sebelum kita masuk ke cerita kita pada hari ini, kamu tanya nih, tadi adik-adik ada nggak dengar cerita? Dia bilang kalau dia bosan di rumah terus karena corona. Dia berdoa supaya Tuhan mengusir corona. Tetapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dan kakak-kakak sekolah minggunya bercerita kepada Ceria bahwa kita punya Allah yang hebat, yang selalu menolong kita. Dan pada akhirnya Ceria mau belajar untuk bersyukur di dalam doanya. Nah, pada waktu itu ada orang yang bernama Yosafat. Dia anak dari seorang raja Yehuda yang bernama Asa. Raja Yosafat ini, dia menjadi seorang raja menggantikan ayahnya pada waktu dia berumur 35 tahun. Pada waktu dia menjadi seorang raja, Tuhan menyertai Raja Yosafat karena dia adalah orang yang taat pada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, baik itu susah maupun senang. Raja Yosafat pada waktu itu dia memiliki musuh. Mereka adalah bangsa Amon dan Moab. Bangsa Amon dan Moab ini mereka tidak menyukai Raja Yosafat. Bahkan mereka memusuhi Raja Yosafat. Karena apa? Karena Raja Yosafat adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun Raja Yosafat dia tidak disukai dan dia bahkan dia dimusuhi dan dia sampai ketakutan menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi adik-adik tahu apa yang Raja Yosafat lakukan? Dia memilih untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kemudian pada waktu itu Raja Yosafat mengumpulkan semua orang-orang Yehuda di suatu tempat untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan menaikkan syukur mereka kepada Tuhan, memuji Tuhan. Berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami ya Tuhan. Nah, mereka lagi berkumpul, lagi menghadap kepada Tuhan, menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu berbicara kepada mereka melalui salah satu imam di antara mereka. Dan Tuhan berkata demikian, jangan takut, sebab Allah mulai yang menjaga kamu, yang menyertai kamu, dan yang mengalahkan
musuhmu, sehingga musuh mereka semua menjadi kalah. Tuhan yang melawan mereka dengan kuasanya. Setelah Raja Yosafat melihat hal itu terjadi, Raja Yosafat menjadi terharu. Dia bersujud di hadapan Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Mereka menaikkan pujian syukur mereka kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menolong kami Tuhan. Raja Yosafat, dia bukan hanya mengucap syukur karena Tuhan telah menolong dan Tuhan telah menyertai dia dan telah memberkati dia. Tetapi dia juga mengucap syukur pada waktu dia menghadapi masalah dan dia mengalami ketakutan menghadap musuh-musuhnya. Dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Raja Yosafat luar biasa adik-adik. Setelah mereka menang dari musuh-musuh mereka, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon, mereka bersukacita menaikkan pujian syukur mereka kepada Tuhan. Dan ada juga yang bersorak-sorai mereka memuji Tuhan. Wah, seru banget ya. Mereka bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka menaikkan pujian syukur mereka kepada Tuhan. Dapat melawan musuh mereka dengan kekuatan Tuhan. Raja Yosafat ini luar biasa adik-adik. Dia bukan hanya mengucap syukur pada waktu dia diberkati dan ditolong oleh Tuhan, tetapi dia juga mengucap syukur pada waktu mengalami masalah. Dia berdoa dan menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita juga harus mengucap syukur dalam segala hal, baik itu susah maupun senang. Misalnya, kalau kita bangun pagi, kita harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami dan memelihara kami. Dan kita juga harus menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau hebat, Engkau telah menjaga kami dan memelihara kami. Tuh adik-adik, jadi kita harus memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang hebat, yang baik, yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk kami bisa menjadi anak yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik itu susah maupun senang. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan setia dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur melalui persembahan. Adik-adik yang telah menyiapkan persembahan dapat dikumpulkan kepada Bapak Mama untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui gerejanya masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berseru doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan berkati juga Mama Papa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menghafal ayat hafalan minggu ini, kita lihat yuk ayat hafalan minggu lalu. Shalom teman-teman, hari ini ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Mazmur 119 ayat 17b.
berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 17b. ayat 17b. Aku hendak berpegang Aku hendak berpegang pada firman-Mu. pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Oh, pintar. Mazmur pasal 111 ayat 17b. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat Ayat 17b. 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17b yang berbunyi, Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. 119 ayat 17b. Aku hendak berpegangan pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 17b. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan dan mengikuti kegiatan Craft Corner. Oke adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat firman Tuhan. Ikuti kakak ya. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita ulangi satu kali lagi ya. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke Craft Corner. Pastikan adik-adik telah menyiapkan bahan-bahannya ya. Yuk, ikuti kakak. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Aku diberkati Tuhan Yesus dengan mami, papi, kakak. Aku mengucap
mengucap syukur aku bisa sekolah minggu online. Amin. Shalom teman-teman, selamat datang di Kaf Corner bersama Nala. Aku kaget tahu. Hari ini kita akan membuat gift thanks card. Bahan-bahan yang kita perlukan: kertas warna sudah dilipat 2, kertas kado atau kertas corak, kertas warna merah, tali, lem, tape, marker, pensil, gunting. Cek lagi bahan-bahan kamu ya. Langkah pertama, cetak lingkaran di kertas warna dan kertas corak, lalu digunting. Kalau belum bisa mengunting, minta bantuan orang tuamu. Langkah kedua, sekarang kita buat hati bolak-balik. Ini terlalu besar, kita bagi 2 saja. Langkah ketiga, nempel hati dan tali ke kartunya. Langkah keempat, tuliskan hafalan dan dekorasi. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. See you next week. Gimana Kakak Felis? Seru ya? Seru banget, Kak. Nah, adik-adik, minggu depan kita masih ada craft corner loh. Dan jangan lupa disiapkan bahan-bahan craft corner untuk minggu depan. Dan jangan lupa menghafal ayat hafalan. Nah, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun online dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati adik-adik beserta dengan keluarganya dan juga kakak-kakak yang mengajar dimanapun kami semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah seminggu online hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Bersama-sama